Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radevka Widyatama Kurniawan dari Universitas Mercubuana, jurusan Teknik Informatika. Saya akan mempresentasikan tugas 9 pengantar cloud computing, dosen Parudi Hartono, STMKOM. Ada beberapa hal yang akan dibahas pada materi kali ini. Itu buatlah review keunggulan dan kekurangan antara AWS Elastic Beanstalk versus Azure Web Apps. AWS Elastic Beanstalk adalah layanan terkelola yang memungkinkan Anda mengunggah kode aplikasi web Anda bersama dengan konfigurasi lingkungan, yang kemudian akan memungkinkan Elastic Beanstalk untuk secara otomatis menyediakan dan menerapkan sumber daya yang sesuai dan diperlukan dalam AWS untuk membuat aplikasi web beroperasi. Fitur AWS lainnya seperti EC2, autoscaling, pemantauan kesehatan aplikasi, dan penyiimbangan beban elastis. Selain penyediaan kapasitas, otomatisasi, dan penyederhanaan, ini menjadikan layanan yang ideal bagi insinyur yang mungkin tidak memiliki keakraban atau keterampilan yang diperlukan dalam AWS untuk menerapkan, menyediakan, memantau, dan menskalakan lingkungan yang benar sendiri untuk menjalankan aplikasi yang dikembangkan. Sebagai gantinya, tanggung jawab ini diteruskan ke AWS Elastic Beanstalk untuk menerapkan infrastruktur yang benar untuk menjalankan kode yang diunggah. Ini memberikan solusi sederhana, efektif, dan cepat untuk menyebarkan aplikasi web Anda. Keunggulannya: 1. Go global dalam hitungan menit. Bangun aplikasi Anda dengan cara yang sangat mudah, hanya dengan beberapa klik saja. Latensi lebih rendah, pengalaman lebih baik, dengan biaya minimal. 2. Stop pengeluaran untuk pemeliharaan data center. Anda dapat berfokus pada bisnis dan pelanggan Anda, tanpa disibukkan dalam menjalankan dan memelihara perangkat server. 3. Cepat dan lincah. Proses penerapan yang begitu mudah, hanya dengan sekali klik, benar-benar mengurangi waktu yang diperlukan dalam pengembangan. Yang keempat, kapasitas fleksibel. Akses sebanyak atau sedikit apapun sesuai yang Anda butuhkan, tidak perlu memikirkan banyak kapasitas yang harus Anda sediakan. Yang kelima, dapatkan manfaat dari skala ekonomi masif. Investasi skala besar yang dilakukan penyedia layanan berdampak pada penurunan biaya yang harus dikeluarkan pelanggan. Dan yang terakhir, keenam, bayar sesuai kebutuhan. Anda hanya membayar ketika Anda menggunakan proses komputasi sesuai dengan besaran pemakaian. Kekurangannya: 1. Tidak pandai memanage resource suatu layanan AWS sehingga tagihan yang dibayarkan dalam jumlah besar tiap bulan. 2. Menentukan spesifikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam membangun suatu produk, baik itu IaaS, PaaS, dan SaaS. 3. Kurang cocok untuk membangun startup atau produksi dengan budget yang kecil. Yang keempat, data dan file yang akan di dalam cloud akan menghilang sewaktu-waktunya karena hanya menumpang data. Yang kelima, tidak dapat kredit saldo tambahan pada saat pertama kali mendaftar akun AWS. Yang keenam, harus memiliki kartu kredit. Dan yang ketujuh, harus koneksi internet. Tanpa itu, cloud tidak akan bisa berjalan dengan baik. Azure Web Apps. Windows Azure bisa digunakan untuk membuat, mengembangkan, dan menjalankan aplikasi web yang berjalan di data center milik Microsoft. Windows Azure menyediakan berbagai jenis layanan utama seperti web situs atau web hosting. Dengan layanan ini, kamu bisa meletakkan website kamu di cloud infrastruktur Microsoft. Kamu bisa meningkatkan atau menurunkan spesifikasi infrastruktur tersebut dengan sesuai
kebutuhan. Virtual machine. Dengan layanan ini, kamu bisa mendeploy virtual machine berbasis Windows Server atau Linux di data center Microsoft. Windows Azure menyediakan berbagai Mac virtual machine atau kamu juga bisa menggunakan iMac virtual machine milikmu sendiri. Cloud Server. Layanan ini adalah layanan cloud server di mana kamu bisa mendeploy dan menjalankan berbagai aplikasi web dengan teknologi cloud. Mobile Server. Layanan ini menyediakan infrastruktur cloud untuk mengembangkan aplikasi mobile seperti aplikasi Windows Phone, iOS, dan HTML atau JavaScript. Keunggulannya, mencapai skala global sesuai permintaan, dapatkan ketersediaan tinggi di dalam dan di seluruh wilayah Azure saat Anda menerapkan layanan data dan host di beberapa lokasi dengan satu klik mouse. Secara otomatis menskalakan secara vertikal, horizontal, berdasarkan kinerja aplikasi atau ukurannya yang dapat disesuaikan untuk menangani puncak beban kerja secara otomatis sambil meminimalkan biaya selama waktu di luar puncak. Penuhi persyaratan kinerja dan skalabilitas aplikasi yang paling ketat dengan opsi komputasi di series yang baru diperkenalkan. Memulai pembuatan aplikasi Anda. Dapatkan aplikasi web Anda ke tangan pengguna lebih cepat menggunakan .NET, Java, Node.js, PHP, dan Python di Windows atau .NET Core, Node.js, PHP atau Ruby di Linux. Gunakan platform yang dikelola sepenuhnya untuk melakukan penambahan iOS, penyedia kapasitas server, dan penyimbangan beban. Konfigurasi dan CLI atau portal Azure atau digunakan template bawaan untuk mencapai penyebaran satu klik. Meningkatkan produktivitas pengembang, mulai dengan cepat dan diselesaikan lebih cepat dengan integrasi kode sumber dari GitHub, debugging langsung, dan publikasi satu klik langsung dari Microsoft Visual Studio IDE, terhubung dengan mudah ke database pilihan Anda, dan manfaatkan ekosistem pakai OSS, API, konektor, dan layanan melalui Azure Marketplace. Mempercepat pengembangan, tambahkan domain custom dan SSL dengan cepat. Integrasi Single Sign-On atau SSO dengan penyedia identitas populer. Dan pemantauan kesehatan aplikasi ke aplikasi Anda dengan portal Azure. Kekurangannya, membutuhkan manajemen. Azure membutuhkan manajemen khusus dengan alat seperti penambalan dan pemantauan server. Ini berbeda dari platform SaaS karena mereka bergantung pada pengguna akhir untuk mengkonsumsi informasi. Kamu juga akan membutuhkan sumber daya manusia untuk secara fisik memonitor pusat data berbasis cloud dan memastikan bahwa semua hal berjalan lancar. Kecepatan. Mulai akun cloud adalah tugas yang cukup mudah hari ini dengan mengingat kemudahan akses. Namun, dalam kasus Microsoft Azure, 54 wilayah melayani 140 negara. Jika kamu tinggal di negara yang jauh dari wilayah pusat data, kamu akan melihat keterlambatan dalam kecepatan yang dapat mengganggu beberapa perusahaan. Membutuhkan keahlian platform. Tidak seperti server lokal, Microsoft Azure membutuhkan keahlian untuk mengoperasikannya, sehingga semua bagian yang diperlukan fungsional. Penyedia layanan cloud yang berlebihan. Salah satu kesalahan umum yang dilakukan oleh administrator bisnis, kesalahan sederhana bahkan tidak mudah diidentifikasi di cloud, sehingga menelan biaya ribuan dolar per tahun untuk bisnisnya. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.